Okay, hello, good evening. Yes, Good evening, sir. yes, hello, good evening, Miss Tiska. How are you? Good evening, sir. I'm good. Okay, nice to see you again in this meeting class. Okay, yes, Miss Tiska. Okay, actually, were you busy today, Miss Tiska? No, no, sir. Okay, yes, today the weather is hot. Yeah, it's very hot, and but raining in the evening. Okay, so Miss Tiska, in this evening we will talking about this. This is about the trending news as well, but it was 2 days ago on the 12th of October 2020. Yes, at 5 p.m. of Westin, Indonesia. Okay, so yeah, this is something yeah, that reliant with the Indonesians economic as well. Okay, so Miss Tiska, please read this title, please. Inak, Inak Yes. pins hopes on jobs law to attract investment while pilots remain wary. So this is the Inaka Pins Hawks. Yeah. Inaka is the organizations and career organizations. And you will now later on yeah, in the first paragraph. Okay, so Inaka pins hops, pinning, ya, menggantungkan, ya, pinning, ya, menggantungkan. Ya. Please pin my jacket on the wall, for example. So gantungkan jaket saya di dinding. Yes, pins menggantungkan harapan. Pins hops menggantungkan harapan-harapan. On job law pada Omnibus Law, Job Law, undang-undang mengenai pekerjaan, to attract untuk menarik investments. Yes, investment is something about yeah, invest, something invest. Yeah, in Indonesian is investasi. Okay. While pilots, sementara pilot remains wary, ya, menyisakan kekhawatiran. Yes, this is the organisasi, actually the organizations, ya, organisasi INAKA menggantungkan harapan, ya, bergantung, jadi menggantungkan harapan, jadi bergantung pada peraturan yang baru, peraturan mengenai pekerjaan, ya, pemberian lapangan kerja atau omnibus law untuk menarik investor, untuk menarik investor, sedangkan pilot-pilot masih khawatir ya, mengenai kondisi sekarang. Okay, so Miss Tiska, yeah, you can see this. Yeah, this is at the airports of Soekarno Hatta International Airport. Yeah, this is on Monday, 12 October 2020. You can see this is at the airports of the Terminal 3. Yes, this is on the rise. Passengers are seen at the Terminal 3 of Soekarno-Hatta International Airport in Tangerang, Banten on Friday. The airport records 350 to 400 flight per day in July, up from
meningkat dari, this is for now, upfront, meningkat dari 248 flight per day in the preceding month, di awal bulan. Ya. Oke, on the rise, peningkatan, pada peningkatan passengers, ya, this is penumpang terlihat di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten pada hari Jumat. Oh, this is on Friday. Di airport records, bandara melaporkan 350 sampai 400 penerbangan per hari di bulan Juli. Meningkat dari 243 penerbangan per hari di awal bulan. In the preceding month, the meaning is di awal bulan. Preceding, pre. Pre itu sebelumnya, artinya bisa berarti awal. Okay, so continue. Miss Diska, please read the first paragraph, please. Miss Diska. Okay. Yes. Indonesia National Air Carrier Association (INACA) has welcomed the new job creation law, believing it will spur investment in the pandemic-battered aviation sector, while pilots remain conscious over its potential impact on the rights of airline employees. Okay, good. Yes, you have good reading, Miss Diska. Okay, thank you. Yes, di Indonesia National Air Carrier Associations, Perhimpunan Kurir Udara Nasional Indonesia, atau disingkat INACA. Association artinya perkumpulan atau perhimpunan. Perhimpunan carrier, ini artinya kurir, ya, tukang antar barang, kurir. Air, ya, udara National Indonesia, atau disingkat INACA, has welcomed the new job creation law. Yes. Telah welcome di sini artinya setuju. Telah setuju mengenai Omnibus Law atau Job Creation Law, ya. Undang-undang penciptaan pekerjaan yang baru. Believing it, ya, mempercayainya, will spur investment, ya, akan mendorong investasi. Spur artinya mendorong, mendongkrak. Spur, bacanya spur, ya, will spur investment, akan mendongkrak investasi in the pandemics, ya, di dalam pandemics. Yes, jadi pandemics ini adalah suatu wabah, ya, yang asalnya dia dari epidemics, ya, artinya wabah atau suatu penyakit. Tetapi karena wabah ini menular ke seluruh dunia secara global, akhirnya dia naik derajat menjadi pandemics. Sehingga orang-orang bilang, this epidemic has become a pandemics. Mereka bilang seperti itu. Pandemics itu artinya wabah yang telah menyebar ke seluruh dunia. Oke. Kita lanjutkan lagi. Ya, mempercayai ini, ya, job creation law will spur investment, ya, akan mendongkrak investasi in the pandemics, ya, di dalam pandemics. Battered, yang membabak belurkan, ya, battered itu dipukul secara bertubi-tubi, ya, dalam bahasa Indonesia artinya babak belur. Babak belur itu artinya dipukul tanpa ampun.
Dia sudah minta maaf, gini-gini, nggak didengarkan minta maafnya, dipukul aja tanpa ampun. Itu namanya battered, babak belur. Battered aviation sectors, yang telah membabak belurkan sektor penerbangan. Aviations artinya penerbangan. While pilots, sedangkan pilot remain cautious. Apa mistis ya? Remain cautious, menyisakan kekhawatiran. Jadi cautious artinya khawatir, cemas. Ya. Cautious itu mendekati, ya, artinya tepatnya apa? Cemas. Ya. Menyisakan kecemasan over its potential impacts. Ya. Kecemasan over yang lebih, ya. Kecemasan yang sangat. Ya. Its potential impact. Ya, karena itu memiliki dampak yang potensial, yang kuat. Ya, impact artinya dampak. Ya, sebab atau akibat dari sebab itu adalah impacts. Ya, impacts itu artinya dampak. Dampak yang kuat on the rights of airlines employees. Pada rights, hak, ya, pada hak-hak of airlines employees, pekerja-pekerja penerbangan. Ya, jadi ini ya di Indonesian Associasi ini ya, perhimpunan Kurir Udara Nasional Indonesia atau INAKA telah setuju dengan adanya Omnibus Law. Ya, mempercayainya itu akan mendongkrak investasi di dalam pandemik, kata mereka. Ya, yang mana ya pandemik ini ya, telah membabak belurkan sektor penerbangan. Ya, karena penerbangan ini dibikin babak belur ya, gara-gara pandemik. Ya, penerbangan ini sampai diberhentikan waktu itu ya beberapa minggu. Ya, kemudian setelah aktif kembali banyak penerbangan yang dikurangi. Ya, kemudian pilot ini masih berharap bahwa beberapa waktu kemudian atau beberapa minggu, beberapa bulan mereka bisa bekerja lagi sebagai pilot. Tetapi ternyata nggak bisa. Ya, Anies Baswedan mengumumkan harus mengerem mendadak, harus mengerem darurat. Yang dilakukan atau diimpos lockdown 3 minggu yang lalu, dipaksakan lockdown 3 minggu yang lalu. Ya, akhirnya pilot-pilot ini akhirnya mereka bilang nggak bisa. Ya, berarti kalau kita nganggur terus seperti ini, ya kita nggak ada pendapatan seperti itu. Ya, akhirnya ada yang pilot itu kalau mesti sekali lihat berita di TV itu ada yang jualan makanan dan sebagainya. Jadi sektor penerbangan telah dibikin babak belur. Sementara pilot-pilot ini masih khawatir ya akan dampak potensial, ya, dampak yang besar, ya, mengenai hak-hak karyawan-karyawan maskapai penerbangan itu sendiri. Ya, jadi kalau Asosiasi Kurir, ya, Asosiasi Kurir Udara Indonesia atau INAKA ini setuju dengan adanya Omnibus Law karena ini akan menarik investor, ya kan, di tengah-tengah pandemik seperti ini. Ya, tetapi pilot-pilot ini khawatir, ya, kalau mereka bisa menarik investor, lah hak-hak kita gimana? Kita udah nganggur ini sekian bulan. Kita masih ada ikatan kontrak dengan maskapai. Ya, berarti kita masih mendapatkan hak, berhak mendapatkan hak. Kecuali kalau kita sudah diputus kontrak, berarti kita sudah tidak ada ikatan kerja dengan maskapai. Nah, pilot ini mulai khawatir ini, ya, mulai khawatir kalau mereka menarik investor, ya kan. Nah, nanti hak-hak mereka, hak-hak
karyawan penerbangan ini nggak dipedulikan gitu. Okay, this is actually interesting to discuss. Yeah. Okay, this is good. Okay, so you will know about this, Miss Diska. Okay, so I will read the second paragraph. Yes. Inaka Secretary General, Sekretaris Umum Inaka, General itu artinya umum, Bayu Sutanto, said on October 9th, berarti pada hari Jumat, ya, minggu lalu, that the job law would boost investment in the country aviation industry. Bahwa undang-undang ke lapangan kerja atau undang-undang pemberian lapangan kerja atau omnibus law akan mendorong, ya, bus ini mendorong investment, ya, investasi. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris dia menjadi investment, ya, tidak investation, nggak ada, tetapi menjadi investment, ya, akan mendorong investasi in the country, ya, di negara ini, maksudnya di Indonesia. Especially, ya, ini ada S di sini, maksudnya especially, ya, khususnya aviation industry, ya, khususnya di industri penerbangan. Ya, ini kata Sekretaris Umum dari Inaka. Oke, which is especially important. Yang paling penting, today, hari ini, when demand is low, when demand is low, bacanya low atau low nih, Miss Siska? Low. Low, yes, low. Jadi kalau bacanya low, itu mulutnya membuka, kemudian lidahnya didorong ke depan, low. Tetapi kalau la ditarik, la artinya menjadi hukum. Tapi kalau low dikeluarkan, didorong ke depan, artinya rendah. Seperti orang bilang no, no tidak, itu ditutup, mulutnya nutup, no. Tetapi kalau sekarang ditarik mulutnya, now, sekarang, now. Jadi bahasa Inggris, niat kita, sebelum ngomong kita niat kita, contohnya kita niat mau ngomong tahu gitu kan, contohnya kita mau ngomong tahu, nah, berarti ditarik lidahnya ke dalam, berarti mulutnya dibuka. Jadi niat kita mau bilang tahu, berarti otomatis mulutnya mengikuti pikiran kita. Now, I know it, I know, ditarik ke dalam. Jadi kita nggak bingung. Yang penting pikiran kita mau mengucapkan itu. Nanti mulut tuh automatically, secara otomatis. Okay. Yes, that's good. So, when demand is low, ya, ketika tuntutan rendah, and the aircraft, ya, dan pesawat, ya, aircraft ini artinya kapal terbang, artinya pesawat. Ya. Kalau orang Inggris bilangnya aircraft, artinya kapal terbang. Kalau orang Amerika bilangnya plane, pesawat. Ada yang bilang aeroplane, pesawat terbang. Tapi sama aja artinya. Orang Indonesia ada juga yang bilang kapal terbang, ada juga. Ada yang bilang pesawat, ada juga. Ada yang bilang pesawat terbang, ada juga. Jadi artinya, jadi kalau aircraft itu ya pesawat. Aeroplane juga pesawat. Okay. And the aircraft seat, dan bangku pesawat, load factor, faktor muatan, load ini artinya loading, faktor muatan bangku pesawat, or abbreviate, ya disingkat SLF. Hover at around, mengambang at around, sekitar, just 40%, hanya 40%,
on average, pada rata-rata. Oke, Miss Jiska bisa nggak nih merangkum keterangan paragraf kedua? Please Miss Jiska, make summary for the second paragraph, please. Jadi Sekretaris Umum dari INAKA Bayu Sutanto ini ngomong pas tanggal 9 Oktober kalau undang-undang kerja itu bakal bikin kenaikan investasi di negara, khususnya itu di industri penerbangan gitu. Terus dan khususnya yang penting itu sekarang saat permintaan lagi turun dan dan kapasitas tempat duduknya itu ya, pesawat itu mengambang di sekitar 40% di rata-rata. Good, excellent. Ya, maksudnya mengambang itu di tengah-tengah. Jadi kalau orang bilang mengambang itu di tengah-tengah. Dia tidak di bawah dan juga tidak di atas. Artinya medium. Mengambang itu artinya di tengah-tengah. Ya, jadi ya yang paling penting hari ini atau sekarang, ya, ketika permintaan, ya demand itu tuntutan atau permintaan rendah, dan kapasitas dan faktor kapasitas bangku pesawat mengambang sekitar 40%, yaitu nggak full dia, hanya setengahnya aja, maka dibilangnya mengambang karena setengahnya aja pada rata-ratanya. Jadi satu pesawat itu muatannya tidak 100%, hanya 40% aja rata-rata. Jadi nggak boleh full. Di satu pesawat untuk penumpang itu hanya 40% aja. Ya, harus social distancing. Oke, that's good, Miss Tiska. Excellent. Yeah, I understood. Okay, that's good. So, okay, please pay attention for the next paragraph. Yes. The law is the law. Yeah. This is law. Yeah, dia ditarik ya mulutnya. The law, yeah, will help to streamline investment in the industry. Hukum omnibus law ini atau undang-undang akan membantu to streamline, mempersingkat. Streamline artinya mempersingkat. Ya, contohnya ada mobil, ya. Mobil yang seperti mobil sedan itu dibuat streamline, dibuat singkat. Maksudnya dibuat biar udara itu dia bisa memangkas udara gitu kan, maka dibuat lancip ya, sehingga dia lebih kencang. Kalau mobil sport itu pasti sedan. Nggak ada mobil sport seperti Avanza, nggak ada, karena bentuknya nggak singkat, nggak streamline, ya nggak memangkas gitu. Jadi bisa tergelincir kalau mobil seperti itu kalau kecepatan tinggi. Oke. So, streamline ya, yang mempersingkat investment, ya, investasi in the industry, ya, di dalam industri, through licensing, ya, yang melewati perizinan. Licensing ini perizinan. Perizinan apa ini? Nah, di sini ada koma. Aircraft ownerships, kepemilikan pesawat. Perizinan kepemilikan pesawat, and capital raising deregulations. Ya, capital artinya modal. Ya. Modal peningkatan deregulasi peningkatan modal.
Diregulasi peningkatan modal. Diregulasi itu apa? Diregulasi itu penghapusan peraturan. Ya, jadi kalau peraturan diregulasi itu artinya dihapus, dihilangkan. Ya, dalam bahasa Inggris namanya removal, removal, penghapusan. Jadi itu artinya diregulasi. Oke. According to Bayu. Ya, berdasarkan Bayu. Bayu ini siapa? Sekretari Jenderal INAKA. INAKA Sekretari Jenderal. Sekretaris Umum INAKA, ya, Organisasi Kurir Udara Nasional tadi, ya, sekretaris umumnya, ya, itu mengatakan seperti ini, ya, bahwa undang-undang akan mempersingkat investasi, sehingga karena dulu di Indonesia terjadi banyak sekali undang-undang, ya, sehingga banyak yang mengatur mengenai investasi, undang-undang tentang kepemilikan pesawat dan lain sebagainya, jadi itu susah. Nah, izin-izinnya dipersusah karena adanya undang-undang itu. Nah, dan peningkatan penghapusan peningkatan modal, ya, kata Bayu. Jadi untuk meningkatkan modal di industri penerbangan ini harus izin dulu, ya, harus izin dulu, ada undang-undangnya, ada kapasitasnya sekian. Kalau udah memenuhi kapasitas sekian nggak bisa izin lagi. Nah, makanya Bayu ini, ya, sebagai sekretaris umum INAKA ini, dia bilang nih kalau nanti Omnibus Law ini bisa menghapuskan undang-undang peningkatan modal dan kepemilikan pesawat, ya ini akan bagus untuk investasi. Ya, karena kita bisa menarik investor sebanyak-banyaknya, ya, kita bisa beli pesawat yang banyak dengan jumlah yang banyak dan lebih berkualitas. Ya, misalnya kita beli pesawat dari Boeing dari Amerika, kan pesawatnya besar-besar, ya kan, pesawatnya bagus. Ya, mereka seperti itu. Jadi mereka masih menggantungkan harapan, ya, pinning hope. Ya. Jadi ini kontroversial. Ya. Kalau tadi malam kita bahas kontroversial. Jadi yang sedang diperdebatkan. Artinya yang sedang diperdebatkan itu gimana sih? Ya ada sebagian pihak yang setuju dan mereka malah berharap, dan ada banyak pihak yang nggak setuju. Jadi ini kontroversial memang Omnibus Law ini. Ya ada beberapa sektor yang mereka suka atau mereka sangat berharap mengenai ini, dan banyak sektor khususnya sipil ya, masyarakat umumnya itu pasti sangat tidak setuju mengenai ini. Jadi ini lagi berdebat mereka. Maka namanya controversial. Okay, this is actually, yeah, this is good to discuss as well. Let's discuss. Okay, so continue again. Okay, Ms. Tiska, please read this paragraph, please. Okay. Yes, please. We really are pinning our hopes on deregulation, which is addressed by the job creation law. Bayu said during an online discussion held by marketing firm Macros. Yes, good. Tadi Miss Jiska ada yang sedikit di dalam, yaitu mengenai discussion. Miss Jiska tadi bacanya discussion. Jadi bacanya discuss. Ya. So we can discuss next time. Ya. So we can discuss again next time. Ya, jadi kita bisa diskusi lagi lain kali. Ya, jadi bacanya discuss, discussion, artinya diskusi, diskusi. Ya, diskusi itu ya artinya ngomong-ngomong untuk membicarakan suatu hal. Ya, kan? Ya, oke. Cuma itu aja, yang lainnya bagus. Ya, jadi itu penting. Jadi reading dalam bahasa Inggris ya itu sangat penting, Mistiska. Ya, karena ada orang bisa bahasa Inggris, dia bisa ngomong karena dia sering dengar, contohnya orang-orang yang di pantai, di Bali contohnya. Dia sering dengar orang-orang ngomong bahasa Inggris.
Akhirnya mereka bisa ngomong bahasa Inggris. Contohnya yang tukang ngajarin main selancar, ya, surfing di Bali itu, mereka bisa ngomong bahasa Inggris. Tetapi ketika disuruh menulis, mereka nggak bisa. Tapi ngomong bisa, karena hari-hari dengar. Ketika mereka disuruh membaca, nggak bisa. Mereka bingung. Sangat tidak bisa membacanya. Kemudian ketika mereka listening, ngerti. Mereka speaking bisa. Jadi yang diperbaiki hanya speaking and listening. Ya, jadi bahasa Inggris itu ada 4 faktor. Yang pertama listening, kedua adalah speaking. Ya, pertama dari mendengarkan dulu. Kemudian setelah mendengarkan dia bisa bicara. Kemudian juga reading dulu, membaca dulu. Setelah dia sering membaca, dia bisa writing automatically, bisa menulis. Jadi 4 hal ini harus terpenuhi. Nah, di sini kita bicara saya membaca, Miss Diska mendengarkan. Akhirnya Miss Diska bisa mengucapkan. Kemudian Miss Diska membaca, Miss Diska bisa membacanya. Kemudian setelah bisa membacanya, Miss Diska pasti bisa menulisnya. Jadi that's the methods. Ya, seperti itu. Ya, jadi this is the method, like a simple one, but this is actually has the big benefits. Yeah. So sometimes people learn English, they totally speak in English. Ya, kadang orang bicara dalam bahasa Inggris, mereka 100% total bahasa Inggris, tetapi tidak membahas arti yang sebenarnya dalam bahasa Indonesia. Memang seperti itu, kita ngerti bahasa Inggris, tetapi kita tidak paham bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesianya kita akhirnya jadi meraba-raba, menebak-nebak. Oh, mungkin bahasa Indonesia seperti ini ya, seperti ini ya, seperti ini. Dia ngomong bahasa Inggris nanti lancar, tetapi ketika orang ngomong bahasa Indonesia dia nggak paham. Jadi bingung jadinya dia. Ada yang seperti itu. Jadi dia ngomong bahasa Inggris lancar karena sekali kursus dia full bahasa Inggris, nggak ada konteks bahasa Indonesianya. Mereka ngerti karena sering akhirnya terjadi pacuan ya, seperti kita main badminton ya. Satu melempar, satu menangkap. Jadi seperti ini. Ya, namanya catching up. Jadi ada yang menangkap seperti itu. Tetapi ketika dia mengimplementasikan dalam bahasa Indonesia, dia sangat kesusahan dan dia perlu belajar bahasa Indonesia lagi. Ya, karena bahasanya masih ditebak-tebak gitu. Tapi kalau kita, karena kita di Indonesia, kita memakai sistem bilingual, 2 bahasa. Jadi kita ngerti bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya juga kita ngerti. Jadi kita mudah untuk mengimplementasikan. So something like that. Okay, so must be attention, Miss Diska. This is okay. So continue. Yeah. I will translate about this. We really are pinning our hopes. Kita memang, really itu benar-benar. Artinya bisa berarti memang. Kita memang atau kita benar-benar juga boleh menggantungkan. Artinya sedang menggantungkan harapan kita pada penghapusan peraturan. Deregulation artinya penghapusan peraturan. Which is addressed. Which is, kalau dibaca langsung which is address, ya, yang diberi nama. Address itu dialamatkan gitu kan, atau diberi nama by the Job Creation Law. By the Job Creation Law. Ya. Dengan nama Job Creation Law. Undang-undang creation ini penciptaan pekerjaan. Bayu said, ya, Bayu mengatakan during an online discussion, selama diskusi online, ya, held, yang diadakan by marketing firm, oleh perusahaan marketing Markplus. Ya, perusahaan marketing Markplus, nama perusahaan marketing itu adalah Markplus.
Marketplace ini adalah perusahaan marketing atau leading, ya, pemimpin perusahaan marketing di Indonesia yang memiliki kantor pusat di Jakarta dan Bandung. Ya, kantornya ada di Jakarta dan Bandung. Ya, kalau dicari Marketplace ini adalah perusahaan marketing, perusahaan pemasaran, ya, yang memiliki kantor pusat di Jakarta dan Bandung. Ini nomor 1 di Indonesia, perusahaan pemasaran Marketplace ini. Oke. Oke, jadi ya kami memang sedang mengharapkan menggantungkan harapan pada penghapusan peraturan, ya, yang tadi, ya, pada penghapusan peraturan tentang kepemilikan pesawat, ya, tentang peningkatan modal, ya, yang tadi. Ya, jadi kalau itu sudah dihapus, ya, undang-undang mengenai kepemilikan pesawat itu bisa dihapus, dan undang-undang mengenai pembatasan peningkatan modal itu bisa dihapus, maka kita bisa menarik investor sebanyak-banyaknya. Ya, karena kita ini udah nggak ada duit ini, udah berhenti lama penerbangan, dan kapasitas penerbangannya pun sudah banyak dikurangi, sehingga uang itu udah berkurang. Ya, uangnya udah banyak habis seperti itu, udah mulai menurun, ya, pendapatannya. Jadi kalau ada undang-undang ini kita bisa menarik investor sebanyak-banyaknya, gitu kata dia, itu kata Bayu, ya. Ya, bisa menarik investor sebanyak-banyaknya sehingga kita punya uang lagi, modal kita simpan sebanyak-banyaknya, dan pembatasan kepemilikan pesawat juga dihilangkan, sehingga kita bisa beli pesawat juga sebanyak-banyaknya. Kita bisa merekrut investor-investor itu, seperti itu. Jadi maksudnya Bayu seperti itu. Jadi Bayu ini bilang seperti ini waktu diskusi online, ya, yang diadakan oleh perusahaan pemasaran Marketplace. Oke, so we continue again. There are revisions to articles in regards to air transportations. Oke. Di sana ada revisi. Ya, revisi itu artinya mengecek ulang, ya, melihat kembali. Visi kan artinya lihat, gitu. Vision, melihat, gitu. Jadi melihat kembali to articles, ya, pada artikel-artikel in regards yang berhubungan atau dalam hubungan to air transportations, pada transportasi udara, non-safety licensing requirements, ya, selain persyaratan-persyaratan perizinan keamanan. Safety artinya keamanan. Safety artinya lebih tepatnya keselamatan. Ya, maksudnya keselamatan, ya, safety. Oke, kita pecahkan dua kata ini. Ada safety, ada apa lagi, Miss Tiska? Safety, secure. Ya, secure. Ya kan, Miss Tiska dengar kan? Secure, pernah dengar kata secure, Miss Tiska? Ya. Ya, ada safety, ada secure. Kalau secure itu artinya keamanan. Kalau safety ini keselamatan. Ya, maka ada safe, ya, aman, gitu kan. Ya, safety, safe, ya, selamat. Are you okay? Are you safe? Apa kamu selamat? Yes, I'm safe. Ya, saya selamat. Ya, safe artinya selamat. Tapi kalau secure artinya aman. Is that secure? Is your house secure? Apa rumahmu aman? Yes, it's secure. Nah, maka yang tukang menjaga keamanan namanya security. Security itu penjaga keamanan. Ya, dia yang membuat lingkungan itu menjadi aman. Namanya security. Kalau orang Indonesia bilang security. Oke, jadi safety ini lebih artinya selamat. Oke, selain
persyaratan perizinan keselamatan. Oke, gitu. Artinya mereka sedang merevisi ya, artikel mengenai transportasi udara ya, selain perizinan keselamatan ya, yang dikaji selain ini. This will help our recovery. Ini akan membantu pemulihan kita. Recovery artinya pemulihan. Aside, di samping, from stimulus, dari dorongan. Stimulus itu rangsangan atau dorongan. From the governments, dari pemerintah. He added, dia menambahkan ya, si Bayu ini. Ya, jadi Bayu ini bilang ya, ada revisi mengenai artikel yang berhubungan dengan transportasi udara. Ya, itu yang dibahas tuh, yang direvisi itu ya tadi mengenai ekonominya, mengenai keuangannya, pendapatannya dan lain sebagainya. Selain perizinan atau persyaratan perizinan keamanan. Kalau persyaratan perizinan keamanan itu sudah dikaji, jadi sudah dipelajari, nggak boleh dirubah. Ya, perizinan keamanan. Contohnya perizinan keamanan di dunia penerbangan itu gimana? Ya, contohnya sebelum mereka melakukan penerbangan, ya, sebelum pilot ini memutuskan untuk terbang, itu pilot harus report dulu ke badan BMKG, ya, badan yang mengamati masalah cuaca. Ya, dia harus terkoordinasi dengan badan BMKG, ya, badan meteorologi geofisika yang mengenai cuaca. Ya, pilot harus tanya, Pak, saya hari ini atau besok gitu ya, saya besok akan terbang pagi Pak, jam 8. Saya minta data cuaca untuk besok itu seperti apa. Ya, nanti BMKG memperkirakan, yang membuat perkiraan cuaca untuk besok. Perkiraan cuaca untuk besok. Ya, diperkirakan sekian-sekian, awan sekarang posisi sekian-sekian-sekian, kecepatan angin sekian-sekian-sekian. Ya, kalau besok ini awan ini udah lewat dari Jakarta, ya, berarti cuacanya perkiraan besok cerah. Nah, sehingga pilot ini bisa terbang. Nah, setelah ada koordinasi dari BMKG, oke, boleh terbang jam 8 pagi besok. Pilot terbang, ya, pilot report ke ATC, petugas ATC namanya Air ATC, Air Transportation. Petugas yang menara itu ATC apa singkatannya? Air Traffic Control. Ya, ITC artinya Air Traffic Control. Ya, traffic artinya lalu lintas, control artinya yang mengendalikan, yang mengontrol. Air udara. Jadi pengendali lalu lintas udara. Jadi kalau Miss Tiska ke bandara, di setiap bandara itu pasti ada menara. Menara yang tinggi itu adalah tower ATC. Ya, di situ ada kantor. Ya, di situ tuh pesawat semuanya dikontrol dari situ. Seluruh pesawat yang terbang ya, atau landing di bandara itu atau di kota itu dikontrol dari petugas ATC. Jadi, petugas ATC ini sangat sibuk. Contohnya Garuda Indonesia mau terbang besok pagi hari ini jam 8. Penerbangan kurang 10 menit lagi atau setengah jam lagi. Dia harus report ke petugas ATC. Meskipun sudah ada jadwalnya. Ini saya Garuda nomor sekian-sekian bisa diterbangkan enggak jam 8. Nanti petugas ATC ini memberi kontrol ya. Dia mengecek pesawat yang mau landing atau pesawat yang mau take off ya, supaya tidak tabrakan. Oh bisa, nanti kamu ngambil run taxi. Ya, run taxi itu dia harus antri sebelum dia sebelum dia lari pesawat diterbang sebelum dia terbang kan dia lari dulu kan. Nah, itu dia harus ngantri dulu karena ada pesawat yang mau landing. Nah, jadi setelah itu selesai nanti dikasih aba-aba sama petugas ATC, oke, sekarang bisa ngambil runs. Nah, dia akhirnya lari pesawat itu terbang. Ya, nanti di udara masih dikontrol oleh petugas ATC. Ya, jadi pilot ini selalu berhubungan dengan petugas ATC, maka dia selalu bawa
Kalau kita sekarang pakai headset ya, Siska, yang bawa headset seperti itu. Pilotnya komunikasi dengan petugas ATC, ya, petugas ATC. Tapi komunikasinya satu bahasa, yaitu dalam bahasa Inggris. Maka pilot semua yang kerja di bagian pesawat itu harus ngerti bahasa Inggris. Kalau mereka nggak ngerti bahasa Inggris, nggak bisa kerja di situ. Jadi bahasanya pun harus disatukan. Yes. Kalau nggak disatukan nanti bingung. Ada pilot lain dari negara Yaman contohnya, dia memakai bahasa Arab. Kita nggak tahu bahasa Arab. Kemudian dari Thailand, dia memakai bahasa Thailand. Kita nggak tahu bahasa Thailand. Kemudian dari Portugal, dia memakai bahasa Portugis. Nggak tahu, jadi bingung, random. Akhirnya disatukan bahasa Inggris. Maka seluruhnya memakai bahasa Inggris. Jadi pilot nanti laporan ke petugas ATC setelah dia terbang. Ini saya di ketinggian berapa ini boleh terbang? Oh, kamu boleh terbang di ketinggian 7.000 feet. Ya, kalau penerbangan itu memakai 7.000, memakai apa? Feet. Feet itu artinya kaki. Nah, kamu boleh terbang di ketinggian 7.000 kaki dulu sementara sampai kamu melintasi Selat Sunda sebenarnya. Selat Jawa. Kamu sampai melintasi Selat Jawa. Ya, nanti kamu ketinggian di 7.000 feet karena di atasmu itu ada Garuda Indonesia dari Medan ke Jakarta. Itu di ketinggian 7.200 feet. Nah, sehingga kalau kamu terbang, kamu naik ke atas, kamu akan tabrakan dengan Garuda Indonesia. Oke. Kamu tetap ada di situ, tetap stabil. Jangan sampai turun 100 feet. Ya, karena itu ada pesawat dari Singapura ke arah Jakarta. Ya, kalau kamu turun ke situ, pasti kamu tabrakan dengan pesawat yang dari Singapura. Jadi mereka harus koordinasi terus. Makanya alat komunikasi kita seperti HP dan sebagainya harus dimatikan atau di mode pesawat biar dia nggak aktif. Kalau dia aktif, komunikasi pilot ini random, ya dia terganggu. Seperti kita pakai Zoom kadang terganggu, nggak dengar gitu. Nanti bahaya kalau nggak dengar. Jadi petugas ATC yang di tower di bandara itu selalu mengontrol penerbangan pesawat. Maka dia nggak boleh main HP, nggak boleh balas-balas chatting WA gini-gini. HP harus ditaruh gitu, ya, harus disimpan dulu atau dia aktifkan pada saat dia di situ. Ya, karena dia mengontrol pesawat, dia harus fokus. Ini pesawat ini banyak jumlahnya ratusan di udara. Nah, dia harus kontrol. Jadi pilot itu komunikasi terus. Boleh nggak diturun sedikit? Oh bentar, saya cek dulu di bawah kamu ada apa. Ya, jarak dari pesawat lain ada berapa? Dia harus ngecek. Ya, kalau nanti dia balesin WA, nanti dia bilang oh boleh nggak apa-apa lah turun dikit aja. Rupanya di sana ada pesawat jarak mungkin 3 mil. Ada pesawat yang pas di ketinggian itu gitu. Bisa terjadi tabrakan di udara. Maka petugas ATC itu semuanya diambil sumpah, jadi tidak boleh main-main. Ya, kalau dia menyebabkan satu pesawat celaka karena gara-gara dia lalai, mungkin balesin WA atau apa sibuk dia, akhirnya dia ya dipenjara, dipidanakan, dia sudah disumpah. Oke, so continue ya. Jadi kalau standar keselamatan ini tidak bisa dirubah, tapi kalau ekonomi bisa, karena standar keselamatan di pesawat itu sudah diregulasi, sudah diatur secara internasional. Oke, seperti itu Miss Siska. Jadi penerbangan itu ya, jadi seperti itu di udara. Ya, saya dulu tahu karena saya pernah mengajar aviation, ya penerbangan dulu. Jadi saya tahu semua dari bukunya itu, dari semuanya. Dia seperti itu. Ternyata pilot itu kalau penerbangan jarak jauh dia bisa tidur. Yang menjalankan siapa? Autopilot. Ya, contohnya penerbangan dari Jakarta ke Arab Saudi kan jauh lama ya kan 10 jam atau 9 jam seperti itu. Sehingga pilot bisa tidur, ya bisa makan dan sebagainya yang menjalankan autopilot supaya pesawat ini tetap stabil di posisinya. Ya, nanti pada saat hampir sampai mungkin jarak 2 jam atau 3 jam alarm berbunyi, pilot ini bangun. Ya, akhirnya pilot menurunkan pesawat itu, komunikasi dengan petugas ATC di negara tujuan. Ya, seperti itu atau bandara tujuan.
Tetapi kalau penerbangan dekat nggak bisa tidur pilot. Contohnya dari Jakarta ke Bali, penerbangan cuma 1,5 jam. Ya nanti kalau dia tidur kelewat atau tidur lama ya kan, bangunnya rupanya tidurnya 3 jam, penerbangannya 1,5 jam, nanti kelewat, jadi nggak bisa. Dan seluruh pesawat itu bahan bakarnya pas. Contohnya dari Jakarta ke Arab Saudi, ketika nanti pesawat ini mendarat di bandara Arab Saudi, bahan bakarnya habis, nggak bisa sisa, bahan bakar pesawat itu nggak boleh tersisa. Nah, contohnya pesawat Garuda Indonesia terbang ke Bali, ya, sampai Bandara Ngurah Rai Bali, itu bahan bakarnya udah habis, nggak ada tersisa. Nah, jadi pesawat ini nggak boleh nyasar memang. Kalau dia nyasar ya bisa jatuh, karena bahan bakarnya nggak boleh tersisa. Nah, kenapa nggak boleh tersisa? Karena kalau masih ada sisa bahan bakar, ketika nanti dia landing, dia touchdown, menyentuh tanah, itu kan terjadi bantingan, gitu. Ketika bahan bakar masih banyak di situ, maka akan mengakibatkan kebakaran pesawat. Ya, kan nanti ngerem kan dia kan, bannya kan pasti ngerem. Nah, ketika terjadi bantingan, ini bahan bakarnya pasti tumpah kan, tumpah itu ada yang tumpah, ya kan, pesawatnya juga ngerem mengurangi kecepatan, ya, pasti akan terjadi gesekan dan ada bahan bakar sehingga menimbulkan api, bisa terbakar ketika dia mendarat. Maka dikontrol oleh komputer. Jadi untuk mengisi bahan bakar pesawat itu dipastikan dengan komputer. Ini sekian jam, ini berapa, ya, habisnya ini sudah dihitung sama komputer semua. Okay, something like that. Okay, so we continue again. So you got a lot of knowledge from here actually, this guy. Okay, so continue. Yes, this is good for you. Yeah, and this will cancel their travel plans. Yes, good. So thank you, Mrs. Ka. Thank you for reading. Yes, that's good. Excellent. And the aviation industry, bacanya industry. Industri penerbangan has been battered, telah sedang dihantam bertubi-tubi, ya, dipukul terus-menerus. Ya. Artinya dibabak belurkan oleh COVID-19 outbreak, ya, oleh peledakan COVID-19. Ya, COVID-19 ini menyebar, ya. Akhirnya terjadi banyak larangan-larangan. Amid international border, ya, di tengah-tengah international border, perbatasan internasional, closures, menutup, and large-scale social restrictions, dan skala besar pembatasan sosial atau disingkat PSBB, that have prompted, bahwa, ya, atau yang, ya, that have prompted, yang telah dilakukan. Prompted itu dilakukan, prompt itu sama melakukan, do sama, action sama, yang telah dilakukan people, orang-orang, to cancel their travel plans, untuk membatalkan perencanaan bepergian mereka. Travel itu perjalanan atau bepergian, ya, sama. Oke, jadi industri penerbangan, ya, telah dibabak belurkan, ya, dibikin babak belur, artinya dibikin berantakan, ya, karena COVID-19, dan juga ditutupnya perbatasan-perbatasan internasional, ya, dan juga adanya PSBB, pembatasan sosial skala besar, ya, yang telah dilakukan orang-orang untuk membatalkan rencana bepergian mereka. Jadi kalau cancel itu artinya sudah batal. Tetapi kalau suspend, ditunda. Jadi kalau penerbangannya ditunda, jangan bilang cancel, maka orang akan marah. Sebenarnya penerbangan kita ditunda. Karena kita nggak ngerti ngomongnya sama orang bule itu, kita bilang the flight has been cancelled. Contohnya dia bilang gitu.
penerbangannya telah dibatalkan, maka orang itu akan marah. Loh, gimana, kita kan sudah beli tiket, terus uang kita diganti enggak? Ya cancel by tomorrow, nggak bisa. Kalau batal nggak bisa diganti besok, namanya batal itu udah gagal. Berarti yang benar adalah suspend. Ya, our flight has been suspended. Has been suspend. Penerbangan kita telah ditunda. Ditunda itu di delay or has been delayed. Telah sedang ditunda. Jangan bilang cancel. Kalau bilang cancel orang pasti marah. Cancel itu artinya dibatalkan. Ya ini cancel, ini dibatalkan. Jadi biar nggak terjadi bepergian ya, karena ada PSBB. Okay, so we continue little bit. INACA has projected that the number of air passengers. Ya, INACA telah ya, memproyeksi ya, bahwa the number, jumlah of air passengers. Air passengers, what is the meaning, Miss Jiska? Air passengers. Ini penumpang udara pesawat. Penumpang udara this year, tahun ini, will only reach, hanya akan mencapai around sekitar 45.8 millions, 45,8 juta. 40% drop, ya, yaitu sekitar 40% turun from last year, dari tahun lalu. Figure of 76.6 millions people. Ya, figure itu adalah artinya contoh dengan perbuatan, atau dia bisa dibilang figure of, ya, artinya karena ini orang yang melakukan, maka namanya figure of, ya, yaitu dari 76 juta, 76,6 juta orang. Maksudnya yang ini, angka ini, Miss Siska. Oke, jadi ya jumlah penerbangan udara tahun ini hanya akan mencapai 45 juta, ya 45,8 juta, atau sekitar 40% turun dari tahun kemarin, ya, yang jumlahnya tahun kemarin berapa? 76,6 juta orang jumlahnya itu. Dan jumlah penumpang udara tahun lalu itu masih 76,6 juta orang. Nah, tahun ini cuma 45,8 juta. Jadi sudah turun 40%. Oke. The association has records, perhimpunan telah melaporkan 33.7 million, 33,7 juta air passengers, penumpang udara, as of September, di bulan September, according to the association data, berdasarkan data perhimpunan, data keseluruhan, ya, data keseluruhan penerbangan. Ya, di bulan September itu melaporkan, ya, 33,7 juta. Ya, untuk tahun ini dari Januari sampai bulan September ini terreport 33,7 juta. Ya, dari awal tahun sampai bulan September, bulan kemarin. Okay, so I think one paragraph again. Okay, so Ms. Tiska, please read the last paragraph, please, the recently passed. Okay, Yes, the please. recently passed job law aimed at attracting investment and cutting bureaucratic red tape. Despite this, with opposition from labor unions, activists, and other civil
society groups. Society. 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 Yes, society groups. Okay. Society groups who fear the new law will strip away labor rights and pose environmental No, 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 risks. no, no. Environment, environmental, environmental risks, not environment, but environments. Okay, please read it again. Environmental risks. Yes, good. Environmental risks. Jadi kalau lingkungan bukan environment, tapi environment. Environment. Karena ada I di situ. Di environment. Oke. Oke, saya akan jelaskan nanti terakhir Miss Diska coba diulang ini paragraf terakhir ya. Diterjemahkan ulang. Ini saya akan terjemahkan di awal. Okay, so please pay attention. The recently passed job law sekarang, ya, recently sekarang past job law, ya, past job law, undang-undang ketenagakerjaan, ya, yang undang-undang ketenagakerjaan, ya, undang-undang pekerjaan, past yang apa namanya, yang past, yang menumpas, yang melewati, past kan melewati atau memangkas gitu ya. Ya, memangkas artinya dengan undang-undang ini, undang-undang yang lain tuh kayak nggak guna gitu, jadi kayak dilewatin gitu aja. Ya. Is aimed, sedang mengincar. Aimed tuh mengincar, seperti orang mau menembak itu mengincar. He is aimed you, dia mengincar kamu. Ya, mengincar. Ya. Is aimed, mengincar. At attracting investment, pada attract, penarikan. Attract itu menarik gitu. Kalau attracting ya menarik, mengambil, menarik investment, menarik investasi, and cutting, dan memotong atau memangkas, dan memangkas bureaucratic red tape. Nah, ini satu frase misalkan. Bureaucratic red tape. Birokrasi. Ini bureaucratic red tape itu artinya dua. Birokrasi. Jadi diulang dua kali. Contohnya apa ya kata bahasa Indonesia yang diulang dua kali? Contohnya melayang gitu ya, atau apa ya? Ya ada kata seperti itu ya. Jadi bureaucratic red tape, ya, artinya birokrasi. Ya, seperti itu. Ada kata bahasa Indonesia juga satu frase juga ya, yang diulang-ulang seperti itu. Contohnya layang gitu ya, atau ada sih saya masing. Nah, itu kan diulang satu frase. Nah, ini bureaucratic red tape artinya birokrasi. Despite, ya, meskipun, oppositions, kebalikan. Opposition itu lawan, oposisi. Jadi kalau partai oposisi berarti lawan dari partai itu. Oke. Kembali ke atau lawan, ya, meskipun lawan dari labor union atau berlawanan, ya, opposition itu artinya berlawanan from labor unions, dari persatuan buruh, perserikatan buruh, ya, labor unions artinya serikat buruh, dari serikat buruh, aktivis, yaitu aktivis yang aktif, and other civil society groups, dan kelompok-kelompok masyarakat. Society itu apa? Society and the society, sosial, kelompok sosial masyarakat sipil, ya, dan kelompok sosial masyarakat sipil. Masyarakat sipil itu artinya masyarakat umum, masyarakat biasa, ya, kayak kita ini, artinya orang umum, gitu, orang biasa. Ya. Who fear, yang takut, the new law, ya, tentang undang-undang yang baru ini,
will strip away, ya, will strip away, akan memangkas. Ya, strip away itu memangkas, menghilangkan bisa juga, artinya ya menghilangkan itu memangkas, ya. Akan memangkas labor rights, undang-undang, ya, labor rights, hak-hak, ya, rights itu artinya hak, ya. Human rights, hak asasi manusia, ya, human rights itu artinya hak, hak-hak buruh, ya, and post environmental risks, ya, dan menimbulkan resiko-resiko lingkungan. Oke, saya akan summary sedikit, nanti Miss Siska tolong diulang Miss Siska. Ya, jadi sekarang ya mengenai Omnibus Law ini, yaitu mengincar pada atau mengincar untuk menarik investor-investor, ya, dan memotong birokrasi. Birokrasi itu artinya dulu sudah dicatat ya, sistem pemerintahan yang lambat dan penuh aturan. Jadi kan di Indonesia itu sistem pemerintahannya lambat karena banyak aturan. Undang-undangnya banyak dan saling berlawanan. Seperti itu. Tidak saling menguatkan tetapi saling berlawanan. Maka dinamakan birokrasi. Oke, despite meskipun ya berlawanan, ya maksudnya Omnibus Law ini berlawanan dari serikat buruh, ya, aktivis, dan kelompok sosial masyarakat sipil, yang mana mereka ketakutan pada undang-undang yang baru ini, ya, akan memangkas hak-hak buruh, ya, dan menimbulkan kerusakan lingkungan. Okay, Miss Siska, please translate this. Until this, please. I need to know you able or not translating this. Okay, Miss Siska. Yes. Undang-undang ini tuh bisa menarik investor dan memotong birokrasi, terus berlawanan dari labor union tadi itu sama aktivis sama serikat. Labor union itu tadi kalau persatuan gitu, artinya serikat. Union kan persatuan, ya, serikat buruh. Oke, this is labor union. Serikat buruh, aktivis, dan orang-orang yang masyarakat grup sosial ya. Masyarakat sipil. Grup sosial masyarakat sipil. Grup sosial masyarakat sipil yang mereka tuh takut sama undang-undang yang baru ini bakal semacam memangkas Yes, good. Memangkas mereka labor rights apa sih hak mereka dan labor. Yes, okay. Dan ini resiko lingkungan. Yes, good, excellent. Yes, that was correct. That's good. Okay, so you understood already, Ms. Siska. Yes, that's good. Yeah. So that was the summary. Yeah, that was the summary. That's good. Okay, the labor rights, hak-hak buruh, ya, dan mereka asumsikan gitu ya, akan menimbulkan kerusakan di lingkungan. Yeah. So that's good. This is strip away atau bisa berarti memangkas atau menyingkirkan, disingkirin gitu aja. Strip away itu bisa berarti disingkirin gitu. Anggapnya nggak dipeduliin lah gitu, tidak dipedulikan. Ya. Lebih tepatnya strip away itu
nggak dipedulikan atau disingkirkan, itu arti sebenarnya. Strip away, disingkirin, nggak dipeduliin, singkirin. Okay. Yeah, so yeah, this is enough. And also, yeah, this is the news that update on Monday, 2 days ago, Ms. Tiska. This is the news. This is the news from the Jakarta Post. Okay, so this is, yeah, can read also environmental concerns. Concern ini keprihatinan, keprihatinan lingkungan, protes. May discourage, bacanya may, bukan my tapi may. Kadang seperti ini hampir mirip ya, ada yang bilang my, kalau my artinya milik saya, jadi may aja. May discourage, mungkin tidak memberikan semangat, ya, mematahkan semangat. Kalau courage artinya semangat, ya, to encourage you, ya, untuk memberikan semangat kamu, encourage, ada n-nya, e sama n, ya, encourage. Ya, kalau discourage itu artinya mematahkan semangat. Foreign investment, ya, investor asing, ya, foreign investment, investor asing. Moody, Moody, Moody itu apa? Kira-kira Mistiska, Moody's, Moody atau ada S-nya nih, Moody. Kayak semacam mood dan Mister kayak perasaan. Excellent, good, that's correct. Jadi Moody itu mood. Ya, orang bilang mood itu seperti itu tulisannya, dari kata moody, mood. Jadi mood itu sesuatu yang dia enggan atau mau gitu. Ya, atau enggak itu ada mood. Soalnya saya bilang saya enggak mood. Jadi dia enggak ada perasaan suka, gitu. Perasaan yang menarik, gitu. Jadi mood, moody. Ya, jadi masalah lingkungan ini, ya, karena terjadi demo, terjadi protes, ya, akhirnya labur ini, perserikatan buruh dan aktivis-aktivis, ya, artinya orang-orang yang bekerja di suatu instansi atau suatu perusahaan, itu mereka nggak setuju dengan ini, sehingga menimbulkan kekacauan dan juga kerusakan lingkungan. Dan ini mematahkan investor asing juga secara otomatis untuk mood investasi di Indonesia gara-gara Omnibus Law ini. Ya, kata beberapa pihak ini akan bisa menarik investor asing ini, ya, belum tentu. Kalau demo terjadi terus-menerus, bisa aja digagalkan. Nggak terjadi Omnibus Law. Ya, karena kekuatan yang paling besar itu adalah masyarakat. Ya, dan kekuatan masyarakat itu dipegang oleh mahasiswa. Ya, kalau mahasiswa itu sudah bergerak, di mana-mana terjadi gerakan mahasiswa, itu sistem itu bisa turun. Kita ingat dulu 98, siapa yang bisa menurunkan Soeharto? Ya, cuma mahasiswa. Karena kekuatan masyarakat itu ada di mahasiswa. Mereka bikin gertakan, bikin gerakan. Ya, belum tentu. Jadi di sini belum tentu omongan tadi semuanya benar. Yang orang-orang tadi bilang ini, oh ini akan menarik investor ini, gini, ya belum tentu. Ya, kalau mereka demo terus-terusan di berbagai daerah di seluruh Indonesia, so that will cripple the Indonesian investments, akan melumpuhkan investasi di Indonesia. Cripples, crippling, tulisannya CRIPP. Saya tulis di sini, mistis kan, di terakhir. Sebelum kita tutup pelajaran ini, biar tahu satu kosakata lagi. Cripples, melumpuhkan. Cripples itu artinya melumpuhkan. Dari kata crippling. Kenapa ini di garis bawah? Ya, oke, mungkin karena belum saya putar tadi, belum saya restore. Oke, cripple artinya melumpuhkan. Kadang Mr. Google memberikan saran, kadang dia tepat. Ya,
Kadang dia persangkaan dia crippling, ini melumpuhkan. Kalau crippled berarti sudah dilumpuhkan. Ya, tapi kalau sudah past tense kita bilangnya crippled. Melumpuhkan ya Indonesian investment, investasi di Indonesia. Okay, so do you have any question, Ms. Tiska, for this? Do you have? I don't have to say. Okay, so if you don't have any question, I think this enough. So tomorrow, yes, tomorrow, yeah, actually you can typing down, Ms. Tiska, on the Google document that I have said to you about these conclusions. Yeah, so you can typing down by next meeting, yeah, by tomorrow, or before we start learning. Yeah, before we start learning, you must make actually make conclusion for this news. I will send this link to your WhatsApp. Okay, is that okay, Ms. Tiska? Yeah. Okay, so I will send this link to your WhatsApp so you can make the conclusions, then typing down on the Google document. So tomorrow I will read that tomorrow before we start the class. Okay, so that's enough. Yeah, this evening we have the longer learning. Okay, no problem. Yeah, because normally learning we learn 40 minutes, 42 minutes. Yeah, that's enough. Yeah, but if you come to the English course like general meetings, meeting umum face to face directly with the instructors, you will spend 1.5 hour, 1.5 hour, 1 jam setengah, every meeting. Ya kalau nggak ada pandemi, ya Miss Tiska datang ke kelas, langsung ketemu. Nah, itu biasanya 1 jam setengah kalau belajar. But if we do online learning, 45 minutes or 40 minutes, that's really enough. Ya, because komprehensif, karena paham, pikirannya nggak kemana-mana, fokus pada materi. Ya, berbeda kalau kita langsung datang ke lokasi, belum ada teman kita yang rame, belum instrukturnya tanya ke siswa yang ini, yang ini. Mungkin bagian kita cuma 10 menit atau 15 menit. Jadi waktunya habis untuk yang lain. Something like that. Okay, so I think this enough. So I will see you again by next meeting, Ms. Tiska. Thank you for this evening meeting, Ms. Tiska. Thank you, Mr. Yes, you're welcome. Yes, have a nice evening. Okay. Yeah, good night. Okay, so assalamualaikum. Bye.